dengan sucinya cintamu. Ya, selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Uriani Kaputri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan pada periode 6 2023 dengan NIM 232082114. Saya akan melaksanakan uji kompetensi program profesi pendidikan guru dalam jabatan di periode ke-6 pada tahun 2023. Terima kasih, berkah dalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu Putri. Ya, puji Tuhan ketemu lagi ya. Oke, untuk pagi hari ini cuacanya lumayan mendung tapi tidak menyurutkan teman-teman untuk hadir semangat di sekolah ini, dan demikian Bu Putri untuk mengajak kalian untuk belajar kembali. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Siap, Mas Gilang, silahkan. Untuk mengawali doa pada pembelajaran pagi hari ini, doa mulai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih atas kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Kau memberikan hikmat, berkat, dan bimbingan selama saya belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Untuk selanjutnya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Martiria, dan sekarang adalah tugas gereja. Bagus sekali. Kita akan belajar tentang tugas gereja yang melayani atau diakonia. Sebelumnya, Bu Putri akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu tujuannya setelah teman-teman mengikuti proses pembelajaran dengan topik tugas gereja melayani, supaya siswa mampu memahami tugas pokok gereja yaitu diakonia, dan serta melaksanakannya sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai murid Kristus dengan penuh tanggung jawab. Betul sekali. Kita akan belajar apa itu diakonia. Diakonia berasal dari bahasa Yunani yaitu diakon, yang berarti melayani.
Tuhan Yesus sendiri amat pandai memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan eksistensi terdalam kehadirannya di dunia ini. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa yang mau membuka Matius 20 ayat 28? Saya Silahkan Mas Oscar. Beginilah firman Tuhan. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah jelas di dalam Matius 20 ayat 28 bagaimana Tuhan Yesus sendiri sudah memfirmankan bahwa anak manusia datang di dunia ini bukan untuk dilayani melainkan melayani. Jadi spiritualitas dasar pemimpin umat adalah melakukan bukan saja untuk berkuasa dan memerintah, melainkan seorang pemimpin itu adalah untuk melayani. Betul sekali. Seperti halnya para rasul, kita mengetahui ya bagaimana Tuhan Yesus sendiri itu memilih 12 para rasul untuk menjadi pengikutnya. Jadi para rasul adalah pemimpin umat sekaligus diakonos ya, atau pelayan. Siapa yang mau membaca periskop di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai 20? Saya, Bu. Silahkan Mas Yesaya. Oke. Di dalam Injil Lukas 22 ayatnya yang ke-25 sampai ke-27 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sudah, Bu. Ya, demikian sabda Tuhan ya, bagus. Jadi sudah dijelaskan dalam periskop Lukas 22 ayat 25 dan 2 sampai 27, yang terbesar adalah menjadi seorang pelayan. Bagus, lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup gereja. Tugas pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini dilaksanakan dengan sukarela dan tanpa menuntut ya. Tujuannya ialah agar gereja tumbuh dan berkembang semakin membebaskan dan menyelamatkan umat manusia. Di sini Santo Paulus dengan tepat mengungkapkan landasan gereja pada pola kehidupan dan pelayanan dari Yesus sendiri. Oleh karena itu, gereja menggalakkan aktivitas pelayanannya didorong oleh panggilan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Jadi sudah kita ada kata kunci, panggilan ini, pelayanan ini merupakan panggilan untuk mencintai Tuhan dan seperti hukum kasih kita yang utama dan pertama ya, yaitu panggilan ini telah dikembangkan di antara anggota gereja perdana. Ternyata sudah lebih dulu ada ya. Semangat diakonia ini terungkap dan terlaksana melalui persaudaraan sejati yang terbangun di antara anggota umat. Jadi diakonia karitatif atau kariti, ya, ini merupakan jenis pelayanan yang tindakannya hanya belas kasihan, ya. Jadi merefleksikan belas kasihan Allah kepada manusia, ya. Dan lebih lagi ya, lebih jauh apa yang menjadi. Jadi diakonia karitatif ini tidak memperdulikan apa sih penyebab terjadinya penderitaan itu, apa sih penyebab terjadinya kemiskinan itu, tidak memperdulikan itu. Yang penting membantu. Itu adalah ciri dari diakonia karitatif ya. Contohnya seperti memberikan sembako pada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada panti asuhan, ada lagi. Kemudian pengobatan gratis, nah itu salah satunya. Bansos ya. Dan diakonia ini biasanya disebut dengan istilah memberi ikan. Nah. Jenis kedua yaitu diakonia transformatif. Wih, apa itu? Mari kita lihat. Diakonia transformatif ini
merupakan sebuah pelayanan dengan pendekatan pengorganisasian, ya, komunitas. Jadi diakonia ini merupakan bentuk kepedulian gereja yang terlibat langsung dalam persoalan-persoalan sosial kemanusiaan. Prinsipnya dalam diakonia ini tidak hanya sekedar memberi bantuan, melainkan merancang dan merencanakan solusi hidup mereka. Jadi bisa dikatakan tidak hanya memberi ikan, tetapi membentuk sebuah konsep. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tidak hanya langsung dibantu, tetapi perencanaan supaya bisa menghasilkan apa? Ketika kita mau retret, tidak memiliki dana yang cukup. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada konsep, ada rencana, rancangan. Apa? Danus. Apalagi? Persembahan. Iya, seperti membuat proposal. Nah, salah satunya seperti itu. Itu merupakan ciri dari diakonia transformatif. Mungkin kalau usaha dana ya, dengan menjual snack kecil, risol kayak kita kemarin itu, ya. Nah, itu luar biasa loh, dan itu akan menambah pertama biaya untuk retret, ya. Terus kemudian kita menjadi lebih kreatif, nah, dan bisa mengembangkan jiwa usaha kita. Banyak nilai yang bisa kita serap. Kemudian diakonia reformatif. Wah, apalagi nih ya? Berbeda istilah. Jadi sudah tidak memberi ikan, tetapi bisa dikatakan istilah lain yang bisa dipahami, yaitu ketika kelaparan tidak lagi hanya diberikan roti atau ikan, tetapi juga diberikan kail. Ini ungkapan dari diakonia reformatif. Jadi diakonia ini mendidik masyarakat untuk diberi pengetahuan, keterampilan agar mampu keluar dari kemiskinan dan permasalahan yang dihadapi. Apa coba kalau tahu? Seperti apa contohnya? Hampir sama kayak jawabannya Kak Oscar. Sosialisasi biasanya kalau di kampung-kampung itu kalau buat mengadakan workshop, biasanya beberapa tempat itu ada yang nggak memungkinkan buat menampung seluruh orang sekampung itu. Jadi kalau sosialisasi mungkin dari suatu komunitas dia bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sehingga bisa mengumpulkan orang-orang kampung yang sangat banyak itu, namun dikumpulkan menjadi beberapa kelompok sehingga bukan hanya satu atau dua barang yang mereka hasilkan, tetapi bisa beragam jenisnya gitu. Nah, bagus. Bisa menyusur ke ranah yang kelompok-kelompok kecil gitu ya, bagus ya. Jadi sudah ada bayangan ya berarti. Ya. Jadi pendekatan yang dipergunakan adalah dengan komunitas development. Jadi pelayanan ini lebih menekankan pada aspek pembangunan. Kan banyak sekali contohnya di gereja itu ada UMKM. Nah, itu ya. Usaha dananya bagus, banyak sekali ya. Di sini saya kira Bu Putri sudah paham alur dari kita bicara, sudah mengerucut ya, sudah memahami pelayanan yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan ya. Maka di dalam kita terlibat dalam pelayanan, dasarnya adalah iman apa? Akan Yesus Kristus merupakan dasar pengabdian gereja. Dasarnya di situ dulu kita. Jadi pelayanan selalu menimba kekuatan dari teladan Yesus. Selama 33 tahun Yesus melakukan pelayanan. Bu Putri baru 16. Baru 16 tahun. Baru. Ya. Dan tujuan utama pelayanan adalah kepada kaum miskin, kaum yang tersingkir,
Siapa lagi? Difabel. Nah, orang-orang ini yang perlu kita layani. Ya. Gereja selalu mendengungkan, selalu menggembar-gemborkan untuk selalu mendoakan dan juga melayani bagi orang-orang yang seperti ini. Kita harus sadar diri loh ya. Jadi mengajak, kita menjadi orang yang mau mengajak orang muda untuk terlibat langsung, terutama yang ini. Karena ini masih banyak di luar sana. Dan belum mendapat perhatian serta tempat. Ya kan? Di mana dia juga memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, kesaksian tidak selalu dilaksanakan dengan kata-kata. Seperti pertemuan minggu yang lalu tugas gereja memberi kesaksian ya. Tidak dilaksanakan kata-kata, tetapi dengan perbuatan atau justru lebih mengenal dengan pelayanan. Ya. Jadi Allah menjadi nyata di dalam diri umat beriman. Jadi bentuk dengan pelayanan ini, dengan kita melayani, orang akan merasakan bentuk kasih Tuhan melalui kita. Nah, biarlah kita menjadi tangan kasih Tuhan untuk orang lain. Nggak mungkin Tuhan akan bantu sendiri, tapi melalui kita lah. Kalau kita menjadi saluran berkat itu Pak, nggak luar biasa rasanya gitu loh. Hebat bener. Kalau semakin lama kita memiliki saluran berkat itu, Tuhan pakai, maka tidak makan maka kita bisa memahami demikian. Akan selalu menjadi suatu kerinduan kita bahwa melalui pelayanan ini kerajaan Allah nyata dan diwujudkan oleh umat beriman seperti kita, ya, dalam karya dan bentuk-bentuk pelayanan yang kita lakukan. Luar biasa ya. Haleluya. Maka mari teman-teman yang di sini yang pada pagi hari ini belajar tentang pelayanan, silahkan dengan berpikir kritis, dengan bernalar kritis, ya, bisa dipilih dan dipilah. Saya sudah melakukan pelayanan tidak? Atau saya belum melakukan pelayanan apa tidak? Kalau di sekolah contohnya seperti apa? Kalau di rumah, di keluarga seperti apa? Kalau di masyarakat seperti apa? Dan di gereja seperti apa? Silahkan teman-teman bisa mengkoordinasi ya, mendeskripsikan, merefleksikan dengan menggunakan tabel ya. Nanti ditulis. Kalau sudah, nanti Bu Putri minta untuk teman-teman bisa presentasi di depan ya. Dicari dulu dokumen-dokumen yang mungkin teman-teman memiliki foto atau file ya. Ini loh Bu, ini dokumen saya. Nanti bisa dipresentasikan di depan supaya teman-teman tahu, oh ini masih saya pelayanan di rumah seperti ini. Oh, seperti ini Mbak Sekar, Mas Gilang dan Mas Oskar. Jadi ini sebagai bentuk implementasi sebagai umat beriman. Dan tentunya siswa mempunyai hati untuk melayani, maka silahkan merefleksikan pelayanan Anda di mana dan sejauh apa, seperti ini ya. Bu Putri akan memberi waktu untuk kalian bisa melakukan atau mendeskripsikan, menarasikan pelayanan-pelayanan yang telah kalian lakukan ya. Bu Putri akan memberikan waktu, silahkan untuk dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, mari kita akan melihat dengan cara mempresentasikan hasil dari refleksi teman-teman yang sudah melakukan pelayanan. Silakan bisa memilah dan memilih saya pelayanan di mana.
ada data-data atau dokumen atau file yang bisa teman-teman tampilkan, bisa kita sharingkan, bisa kita melihat secara bersama-sama. Siapa yang mau mempresentasikan pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Sekar, waktu dan tempat Bu Putri persilahkan. Halo teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan, saya Sekar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari gereja saya. Yang pertama ini ada acara OMK dari gereja saya. Yang kedua ada perayaan Idul Fitri dari gereja. Saya mengikuti kegiatan acara Idul Fitri ini bersama teman-teman. Dan yang ketiga ada di sini saya membantu ibu saya di pasar membantu semuanya ini. Dan yang keempat ada di sini saya membantu mengumpulkan tugas hasil karya dari ayah saya, lukis gambaran ini. Yang terakhir ada di sini saya membantu ibu saya berbelanja di supermarket, banyak sekali barang yang dibeli. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Kawan-kawan semua, Shalom. sebelumnya perkenalkan saya Oscar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan saya, diakonia saya dalam bidang pujian, pelayanan di sekolah, di mana saya tergabung dalam organisasi rohani Kristen dan juga Katolik di SMK Negeri 9 Surakarta ini. Nah, pada saat itu saya sedang memimpin sebagai worship leader di aula SMK Negeri 9 Surakarta pada saat hari Kamis, yang dimana di momen itu adalah momen saya bertemu dengan adik-adik saya yang kelas 10 di hari kedua mereka menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Cukup banyak pengalaman yang saya lalui, dan salah satunya adalah ini, saya menjadi worship leader, dan puji Tuhannya saya bisa melayani dengan cukup baik, dan saya melayani dengan sungguh-sungguh serta menanamkan prinsip untuk melayani untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia saja. Oke. Itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil tugas pelayanan. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Tidak ada. Tidak ya? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan siapkan untuk handphonenya. Kita akan melakukan post test. Oke, Bu. Siap. Ya. Sudah selesai, teman-teman? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, pelayanan hanya dilakukan dengan memiliki syarat rendah hati, ikhlas, tulus, rela berkorban. Dasar pelayanan adalah iman akan Yesus Kristus. Kita melayani adalah sebuah panggilan. Melayani bisa dilakukan dimanapun berada, ya. Dan kita adalah umat beriman, sudah pantas waktunya untuk melayani. Sudah siap melayani? Siap, ya. Mari kita bisa sama-sama bisa merefleksikan diri. Jadi
melalui pembelajaran tentang tugas gereja melayani ini, apa pelajaran penting yang kalian dapat? Saya. Ya. Menurut saya, melalui pembelajaran tentang tugas gereja melayani atau diakonia, saya mendapatkan pelajaran penting, yaitu kita bisa semakin mendalami bahwa kita itu sebagai umat yang telah dipilih Tuhan, umat percaya, tidak sepantasnya kita hanya berdiam diri dan mengabaikan berkat serta bakat yang telah Tuhan berikan. Jadi dibanding kita menjadi orang yang diem aja atau dan yang lainnya, kita lebih bagusnya, alangkah baiknya untuk kita tergerak hatinya untuk membantu sesama. Karena untuk membantu sesama itu memerlukan langkah awal dan memiliki motivasi yang kuat, sehingga kita bisa membantu dengan ikhlas, dengan tulus. Juga kalau kita tahu kalau orang itu ternyata nggak butuh bantuan, kita bisa lihat lagi sekeliling kita bahwa di luar sana juga banyak orang yang lebih membutuhkan bantuan kita, walaupun orang itu terkadang juga nggak butuh gitu. Iya. Jadi kita tetap harus memiliki inisiatif tersendiri gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Yesaya. Poin manakah yang cukup Anda rasakan, ya kan, untuk menjadikan motivasi dalam pelayanan? Mana? Poin-poin mana yang tadi kita pelajari? Saya, Bu. Silakan Mas Oscar. Poin yang sangat saya rasakan untuk menjadi motivasi saya dalam pelayanan adalah poin di mana Tuhan Yesus itu datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, itu untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan itu adalah poin di mana saya sangat menyentuh untuk tergerak juga untuk melayani lebih lagi tanpa harus memandang balasan-balasan yang ada. Itu. Amin ya. Luar biasa. Anda akan melayani sama seperti Yesus yang lebih suka melayani. Pastinya. Pastinya. Di manakah Anda melayani? Dan masih ingatkah Anda pertama kali Anda melakukan pelayanan di mana? Luar biasa, ternyata pada materi diakonia ini memberikan dampak yang positif, dan teman-teman yang sudah melayani, rata-rata sebagian besar sudah melayani ini, semakin lebih disemangati lagi ya. Semakin ternyata kita dipakai Tuhan itu ada sesuatu hal yang luar biasa, sebuah kehormatan. Maka sebagai penghujung dari pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu Melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Itu lagu untuk kita, semangat kita ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, silakan buka HP kalian lagi, kita mengerjakan tes akhir modul. Untuk menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, silakan teman-teman bisa tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa pada pagi hari ini? Mbak Violet, silakan pimpin doa penutup.
Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Selalu semangat, selalu melayani Tuhan ya, dimanapun teman berada. Terima kasih. Berkah dalam.